Kita lagi buat. Jadi selanjutnya tidak aturkan kesempatan kepada Profesor Dr. Ide Bagus Gede Yuda Trigono untuk memaparkan materi. Kebetulan beliau akan mengulas simbolisasi gunung dalam dimensi sosiologi dan kehidupan masyarakat Bali. Silakan dulu, Pak. Om Swastiastu. Ring Ketua Yayasan, panitia, para penyanyi, tentu para seniman, budayawan dan sastrawan. Ampura suara Titiang agak kurang bagus. Titiang diberi tugas bicara mengenai gunung dalam dimensi sosiologis dan religi pada masyarakat Bali. Next. Nggak lewatin aja. Gunung Giri dalam konsep kosmologi Hindu tadi telah disinggung oleh Prof. Rumawan. Tapi saya ingin menegaskan bahwa di dalam beberapa teks tentu kita menemukan tulisan kajian yang berkaitan dengan posisi Giri. Dalam lontar Aji Sulmandalo misalnya, gunung adalah acara lingga, diasosiasikan dengan tempat tinggi, berketinggian, pegunungan, dan ulu. Sementara orang bicara gunung seringkali mengaitkan dalam masyarakat Bali dengan laut. Itu kemudian populer dengan istilah Segara Giri. Walaupun dua hal, tetapi acap kali dalam pembahasan dijadikan yang satu. Bahwa Giri atau gunung menjadi kiblat wawasan kesemestaan. Tadi juga sudah disinggung bahwa gunung stana para dewa, stana yang dianggap suci. Laut diasosiasikan dengan tempat rendah, pasir, hilir, ya. Kiblat wawasan kesemestaan yang juga dikaitkan dengan tempat di mana kita mendapatkan kesucian, pengleburan. Jadi dengan demikian, kalau kita bicara gunung, tentu ini adalah kosmologi dasar bagi orang Bali, masyarakat Hindu Bali. Kenapa saya sebut Hindu? Karena kiblat saudara kita yang di sebelah itu bukan gunung. Ya. Jadi Hindu Bali yang kemudian dijadikan acuan oleh komunitas orang Hindu di luar Bali, yang juga di mana komunitasnya berasal dari etnis Bali. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mencoba memahami gunung sebagai sebuah tanda kutip ideologis yang sangat penting kedudukannya dalam masyarakat Bali, kita bisa misalnya membaca sumber-sumber lain seperti Putru Pesaji. Jelas bahwa kita semua ini akan menuju ke surga, baru masuk
masuk surga kalau telah melalui 7 gunung. Nah, ini penting. Bukan berarti dari sekarang kita latihan naik gunung, tapi paling tidak dalam konsep kosmologi dan teologinya, bahwa kita harus tahu dan disebutkan di sana ada 7 gunung penting. Yang pertama Gunung Malaya, yang kedua Sukiman, Windya, Weksawan, Imawan, Makuta, dan Mahameru. Ya, apapun namanya, 7 gunung itu menunjukkan, belum lagi nama orang tua saya Ida Bagus Gunung. Kenapa orang tua dulu? Bapak saya namanya Ida Bagus Gunung, paman saya namanya Ida Bagus Menara, I Gunung, I Geredak, I Gelebor. Itu seperti itu. Dalam tradisi masyarakat setempat, gunung itu begitu penting. Gunung itu begitu penting. Tidak ada orang bisa masuk surga, ya. Tidak ada dalam cerita ini orang bisa masuk surga kalau tidak mampu melalui 7 gunung. Karena di atas 7 tahapan gunung itulah letak Sabto Loko. Lihat, klik. Tuh, nikinya tua di sini. Ini namanya eskatologi, ya, bagian dari ilmu yang belajar hidup setelah mati. Jadi dia bisa gambar begitu. Niki saya ambil dari disertasi istri saya. Jadi Malaya, Suktiman, Windya, Weksawan, Imawan, Makuta, Mahameru. Ini gunung begitu hebatnya. Kalau orang mau ke surga, lewati gunung itu. Karena setiap gunung punya karakter dan ujiannya. Kira-kira begitu. Wahunya dah masuk swarga maya, ya, dan seterusnya sampai Sri Guru Mati. Kau wahunya dah. Jadi begitu konsep tentang pentingnya gunung. Jadi saya boleh menyimpulkan, kalau orang tidak tahu gunung, tidak melewati, mampu melewati gunung, apalagi tidak menghargai gunung, mana bisa masuk surga. Kira-kira begitu logikanya, itu logika akademik. Saya dapat cerita ketika Sang Atma satu saat diberitahu bahwa engkau besok jalan. Lalu Sang Atma ingin meyakinkan dirinya, betul nggak perjalanan saya menuju Umah Wayah itu besok? Lalu dia kemana bertanya? Yang pertama disarankan, you bertanya kepada para betara-betarimu di Rong Teluk. Datanglah Sang Atma. Lalu betara di tiang sane sampun dumunan benjang pocap di tiang. Jadi jadwal dipanggil satu napi ratu. Lalu Ida Betara Guru bilang, betul, besok jadwalmu. Ia tenggelah Rong Teluk kira-kira. Karena itu Bapak memento, Bapanto memento, Raganda. Konsep gunung. Lalu Ida Betara Guru kenene setonen cening percaya saja kan munyin bako, kira-kira itu kan iki dalam ceritanya dinarasikan sederhana. Kemo malu ke Prajapati saja dia dituju luasan. Lalu tangkil lagi ke Prajapati. Di Prajapati ratu bertari. Prajapati berkuasa dengan Prajapati. Kocak benyan di tiang jadwal mulai
Sakunaku dilihat catatan, benar, kamu pulang. Jadwalmu memang nanti begitu sampai di rumah saya Sherlock tempat surganya. Jadi Sherlock itu ternyata surga itu setelah dibuka kajet angin niriti di antara utara dan timur. Itu utama Ersanium ya, Sherlocknya Ersanium kajet angin dosanya ke Lord kau Thomas niriti di penjara itu LP itu Thomas Nolin ini kira-kira begitu. Jadi posisi gunung itu demikian strategis dan penting. Itu sebabnya gunung, laut, negara, giri menjadi dua hal yang dibutuhkan dalam aktivitas kegiatan tradisi dan kebudayaan serta peradaban manusia Hindu di Bali. Ya, sesungguhnya dua itu cerita tadi hendak menggambarkan bahwa paham penting masyarakat Hindu di Bali adalah paham Siwaistik. Segala giri, Rangno, Barong, Meme, Bape, Pertiwi, Akase, ya, Cetano, Acetano, Siwo, Mayo. Jadi sebenarnya orang tua kita membuat posisi gunung dan laut sebagai dua bertentangan tetapi saling membutuhkan. Itu adalah cara orang tua kita menanamkan betapa pentingnya paham Siwaistik di Bali. Akhirnya saya sebenarnya ada ini, coba diklik di. Nah, ini saya ambil di TikTok ya, Nusa. Durga Siwo Bien kena laut dan gunung di Bali tidak mungkin. Lanjut bikin dia tersebut. Bikin dia ambil juga di Zoom. Siapa yang punya Zoom ini? Saya pinjam saja. Bikin mati ya, yang di tengah. Jujur saya tanya, kakian, mengapa tetek Rangno itu besar dan panjang? Jawaban guyonnya karena terlalu lama diisap kakeknya. Tapi sebenarnya adalah itu simbol feminin. Rangno adalah simbol perempuan, simbol perdana. Tidak ada energi apapun akan tercipta jika tidak ada penyatuan antara perdana, antara laut dengan gunung, antara segara dengan giri. Itu sebabnya dia harus menunggu Barong, karena hanya dua kekuatan itu yang menghasilkan sesuatu penciptaan. Mulai dariku kembali kepada sangkan parang yang dimandi dalam konsep Siwaistik. Lanjut. Sudah sedikit. Nah, itu yang saya sebut tadi. Itu refleksi filosofi itu. Gung Paramita yang ahlinya itu. Saya hanya muridnya saja. Lanjut. Klik sekali lagi. Bukan ini. Nah, ini Bapak Ibu. Beginilah konsep penting dari negara gini kalau kita kaitkan dengan paham Siwaistik di Bali. Jadi nggak ada.
Jadi kalau paham lain boleh nggak? Boleh. Tapi di Bali dominan begini. Kira-kira begitu. Lanjut. Implikasi sosiologisnya apa, Pak? Ngomong peti di gunung dibangun pura, istana dewata dengan konsep penghidupannya oleh ketua kita. Ya. Yang kedua, kalau ngomong stiki penting dan dipedomani apa yang disebut dik dan wedik, mana arah suci dan mana arah sebaliknya tidak suci. Tadi Pak Rumawan bangunan juga sudah dijelaskan dengan sangat konkret. Lalu perlina penting ruang ini. Kalau kita membaca implikasi sosiologis yang lain, misalnya lanjut, lanjut, ya, Bapak, istilah-istilah semua ini muncul dari perbedaan itu. Bapak pernah dengar Aste Murti Siwo? Ini apa yang dibuat oleh Agastya, Pak Agastya dengan Bagiswa, untuk membedakan bahwa prinsip kerja tadi, dualisme itu, laut, gunung, itu juga akan tampak di dalam berbagai kegiatan upacara hidup. Makanya dulu ada konsep Trisadaka, sebelum belakangan muncul Sarwa Sadaka. Sesungguhnya dari segi konseptual dia Trisadaka. Sarwa Sadaka itu adalah istilah yang muncul dikaitkan dengan politik, equal, kedudukan yang sama. Tapi ini sebenarnya begini, ya. Makanya dalam peti bujangga ni tugasnya ngatak buta kalem, ngangen geni sinar sara, sungu gentora ketiplo gento puter gento geni sara ni senjata seorang bujangga disambut buta kalem kumpul sira punya kompetensi Buddha mulai merajah. Lalu si Bob niki ke gunung niki ke laut niki. Dan upacara ini menjadi demikian meriah kalau kita paham jiwa dari gunung dan laut itu. Terakhir, nah tentu kebudayaan dan peradaban akan muncul. Nyagara gunung Maja Raja Ani Sugih 14 ngalih bos. Nah, itu saja misi biar nasi kota. Lihat saja peradaban yang muncul dari konsep yang sederhana negara gunung. Warna kerti, ada proyek kegiatan, ya, warna kerti, sekarang kerti, gitu. Entah betul-betul tujuannya melestarikan atau hanya sekedar sebuah membangun komitmen. Tapi itu penting, yang dilaksanakan itu penting dan benar. Penyucian dan pembersihan tradisi dan budaya lainnya bermunculan. Oleh karena itu saran terakhir saya adalah mari kita jaga, pahami, jaga dan lestarikan gunung dan laut itu, karena itulah sumber kehidupan kita. Dari mana kita datang dan kemudian dari mana juga kita menuju kepada asal muasal itu. Terima kasih. Yang terakhir saya kira menurut semua. Baik, terima kasih Profesor Bagus Yudho Triguno atas paparannya, cukup menarik ya. Tadi sayup-sayup di belakang rasanya pernah tahu karena beliau ya akun YouTube-nya ramai terus. Tadi beliau berpesan bahwa di akhir pahami, jaga dan lestarikanlah gunung dan laut, karena itulah satu kesatuan budaya dari kosmologis.